Itu tadi reminder akhir tahun ya Kak. Benar. Ya? Tapi mungkin bagi Halo kan pajak, selamat datang di podcast 327 dalam segmen Ngobrol Pajak Terkini. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Ahlis Akmalia yang akan menjadi podcaster dalam episode kali ini. Kawan pajak, episode kali ini sangatlah menarik karena kita akan memberikan reminder akhir tahun. Kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan kawan pajak menjelang akhir tahun ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya saya tidak sendiri. Saya telah ditemani langsung oleh fungsional penyuluh KPP Pratama Curug, Kak Seni Harifah. Halo Kak Seni. Halo Kak Lisa. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Semoga kawan pajak juga sehat selalu ya Kak ya. Oke, Kak Seni sudah siap ya Kak untuk topik kita pada episode kali ini? Wow, kayak topiknya lumayan berat ya. Reminder nih, takutnya saya juga lupa-lupa. Tapi insya Allah kita akan sampaikan apa yang memang perlu kita ingatkan ke wajib pajak. Oke, kita langsung aja ini Kak ya. Kita kan sudah berada di penghujung tahun 2024 ya Kak. Benar. Nah, kawan pajak di rumah sepertinya perlu tahu nih Kak, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin boleh disampaikan Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk akhir tahun kemarin juga ada akhir tahun 2023 ya. Mungkin kawan pajak juga sudah tahu apa aja yang perlu dipersiapkan. Tapi kita di sini hanya mau mengingatkan kembali. Takutnya ada yang terlupakan atau terlewatkan oleh kawan pajak. Tapi pastinya yang dipersiapkan bukan jagung bakar ya kali saya. Bukan jagung bakar dan bukan ayam bakar. Tapi kita mau menyiapkan, mengingatkan kawan pajak tentang apa yang perlu dipersiapkan untuk pelaporan SPT tahunan nanti, baik orang pribadi ataupun badan. Oke Kak Seni, ada apa aja tuh Kak? Oke, karena bukan jenis ya, diklasifikasikan menjadi dua nih sebenarnya untuk wajib pajak sendiri. Ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha. Tapi kita di pertanyaan pertama ini saya ngebahas dulu tentang reminder untuk wajib pajak badan usaha ya kali saya. Betul. Saya sebutkan per poin aja dulu ya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya mungkin berjalan aja nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Pertama adalah kalau kawan wajib pajak badan atau kawan pajak yang punya usaha CV atau PT atau firma, itu pertama adalah melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Masa Desember. Oh iya. Masa Desember ya kali saya. Yang kedua adalah membuat bukti potong 1721A1 atau 1721A2. Oh iya. Oke. Yang ketiga adalah menyiapkan biaya atau beban yang dimiliki oleh wajib pajak badan, baik statusnya pusat ataupun cabang. Baik. Terus yang keempat itu menyiapkan pembukuan. Oh iya. Pembukuan untuk usahanya ya. Oke. Yang kelima adalah menyiapkan penyusutan harta yang dimiliki oleh badan usaha tersebut. Yang keenam, menyiapkan atau mengumpulkan bukti potong atau bukti pungut selama 1 tahun. Oh iya. Yang ketujuh ialah menyiapkan faktur pajak keluaran yang sudah dibuat oleh wajib pajak badan dengan status PKP. Oke. Terus yang kedelapan, melakukan pelaporan SPT masa PPN bulan Desember. Dan bagi PKP yang bukan termasuk ke dalam pasal 9 ayat 4 huruf B dan status SPT-nya LB, itu hanya bisa meminta restitusi di masa pajak terakhir atau di akhir tahun pajak. Oh gitu. Nah, yang ke-9 itu ada belajar Cortex karena kita ada sistem inti administrasi perpajakan. Apa sih itu? Nah, kawan pajak bisa lihat simulatornya. Oke. Itu tadi ya Kak ya, jadi reminder bagi wajib pajak badan ya Kak? Benar. Jadi memang ada beberapa yang perlu disiapkan nih dari Desember nih, dari akhir tahun buku. Benar. Meskipun batas pelaporannya ya masih di bulan April ya untuk badan. Tapi ya Kak Lisa, karena tadi ada akhir tahun buku. Sebenarnya akhir tahun buku yang sering digunakan itu Januari Desember, tapi mungkin
badan usaha lain menggunakan akhir tahun bukunya mungkin di Maret, atau itu sebenarnya tergantung sama badannya masing-masing. Iya. Dan kalau emang akhir tahun bukunya di bulan Desember, makanya ini kita kasih tahu apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Jadi ini sebagai contoh kita ambil salah satunya di yang pembukuan Januari Desember. Benar. Oke. Kalau untuk pelaporan SPT PPh 21 kan sekarang udah pakai TER ini. Benar. Nah, jadi kawan pajak kan sebelum pakai TER kan menghitungnya dengan sistem yang runut gitu tadi. Benar, ya Kak ya. pasal 17 yang tarif progresif ya. Progresif. Kalau yang di TER ini jadi PPh 21 yang sudah dipotong, maksud saya TER yang bulan Desember nih Kak. TER di bulan Desember ini jadi PPh 21 yang sudah dipotong sebelumnya, kemudian dikurangi PPh, kan kita menghitung yang PPh setahunnya ya. Benar. Baru dikurangi sama yang sudah potong atau disetorkan atau sudah dibayarkan ke kas negara. Jadi untuk masa Desember ini kawan pajak sebenarnya perhitungannya itu menggunakan tarif pasal 17 atau tarif progresif. Kalau dari Januari sampai November kawan pajak menggunakan TER, tarif efektif rata-rata, tapi di masa Desember ini kawan pajak menghitungnya menggunakan PPh pasal 17 atau tarif progresif. Nah, nanti ketika kawan pajak menghitung pakai PPh pasal 17, itu kan keluar tuh PPh terutang setahunnya berapa. Tapi kan tentunya tidak dibayar semua, karena tadi sudah ada yang dibayar dari Januari November yang perhitungannya menggunakan TER. Jadi PPh setahunnya dikurangi sama yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Itulah PPh di masa Desembernya. Desembernya ya Kak. Gitu. Oke. Tadi Kakak juga menyebutkan menyiapkan bukti potong ya? Benar. Itu apakah kaitannya dengan kredit pajak ya Kak? Iya benar. Jadi kalau PPh badan ya, kalau yang selazimnya biasanya kan ada jual beli ya. Kali saya kalau itu usahanya juga, usaha badannya itu adalah usaha jual beli. Pasti nanti ada PPh bukti potong atau bukti pungut dari pihak pembeli. Itu yang harus disiapkan oleh wajib pajak. Untuk apa sih? Tadi untuk kredit pajak yang kali saya bilang. Kredit pajak itu nanti bisa mengkurangkan PPh terutang wajib pajak di SPT tahunannya. Oke. Gitu. Jadi harus diperhitungkan dengan baik harus ya Kak, diperhitungkan dengan baik gitu. Dan harus tadi dikumpulkan dulu. Fisiknya ya? Benar, fisiknya. Karena kan kita akan memasukkan di situ nomor bukti potongnya. Dan kita harus tahu nomor bukti potongnya nomor berapa, DPP-nya berapa, yang sudah dipotongnya berapa. Oke. Kemudian tadi Kak Seni juga menyampaikan soal PKP ya yang diatur di dalam pasal 9 ayat 4 huruf B ya. Mungkin boleh disampaikan Kak, itu PKP-nya apa aja tuh? Oke, jadi gini kawan pajak. Jadi ketika dia masuk ke pasal 9 ayat 4 huruf B, itu PKP itu dapat meminta restitusi di setiap masa pajak. Oke. Khusus ya Kak? Khusus. Tapi tadi ada syarat-syarat tertentu apa aja sih yang PKP yang masuk ke pasal 9 ayat 4 huruf B Undang-Undang PPN ya tentunya ya. Dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang HPP ya nomor 7 tahun 2021. Ada beberapa ya, saya sebutkan aja ya kali saya. Yang pertama itu PKP yang melakukan ekspor barang berwujud. Terus PKP yang melakukan penyerahan kepada pemungut, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Terus PKP yang melakukan ekspor tidak berwujud, dan PKP yang dalam tahap belum berproduksi. Nah, itu yang termasuk dalam pasal 9 ayat 4 huruf B. Mereka yang bisa meminta restitusi di setiap masa pajak. Tetapi bagi yang tidak masuk ke dalam kriteria itu, tadi hanya bisa meminta restitusi ketika SPT-nya LB, tapi ya tentunya ketika SPT-nya LB hanya bisa meminta restitusi di akhir masa pajak atau di akhir tahun pajak. Gitu. Oke. Jadi kalau bagi kawan pajak yang mungkin belum tahu ya, kan kalau di pasal 9 ayat 4 ini kan dia mengatur untuk yang LB ya Kak. Bisa pilihannya bisa kompensasi atau restitusi. Seperti yang Kak Seni sampaikan, restitusi hanya bisa diajukan di akhir tahun untuk pada umumnya ya Kak ya. Benar. Tapi ada PPP tertentu yang diatur di pasal 9 ayat 4 huruf B. Oke.
Baik Kak. Kak Saini tadi sudah menjelaskan reminder bagi wajib pajak badan. Benar. Sekarang boleh kita beralih Kak untuk wajib pajak orang pribadi ya. Benar ya. Tadi kan saya sebutkan ada 2 klasifikasi wajib pajak ya, ada badan dan orang pribadi. Sekarang kita ke orang pribadi nih. Mungkin tidak akan seribet wajib pajak badan ya kali saya. Betul. Ada beberapa yang harus disiapkan sebenarnya untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau dia statusnya usahawan, sama ketika dia melakukan penjualan dan tentunya dia akan menerima bukti potong atau bukti pungut dari pembeli. Jadi dia harus menyiapkan bukti potong atau bukti pungut tersebut. Sama kayak badan, yang gunanya nanti akan dimasukkan ke SPT tahunan orang pribadinya. Terus yang kedua, tetap menyiapkan bukti potong 1721 A1 atau A2 bagi yang statusnya pegawai. Tadi kalau badan usahawan itu menyiapkan bukti potong atau bukti pungutnya, pegawai juga harus menyiapkan bukti potong. PD-nya 1721 A1 atau 1721 A2. Itu untuk dilaporkan di SPT tahunannya. Sama ya kegunaannya untuk dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi. Terus yang ketiga, bagi orang pribadi yang statusnya usahawan, menyiapkan pencatatan omset selama 1 tahun. Jadi kawan pajak kan kita tahu ya ada batasan 500 juta nih. Untuk kawan pajak tidak dikenakan pajak tadi ya, 0,5%. Nah, makanya kawan pajak tetap harus mencatat omset kawan pajak selama 1 tahun tersebut. Dan omset tersebut juga akan nanti dimasukkan di SPT tahunan. Terus yang terakhir, menyiapkan pembukuan bagi orang pribadi usahawan yang omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Oh iya. Jadi kalau orang pribadi statusnya usahawan, tapi omsetnya dalam setahun sudah melebihi 4,8 M, itu tidak bisa menggunakan PPh final. Makanya dia menggunakan tarif normal PPh pasal 17. Ketika dia sudah menggunakan PPh pasal 17, mereka tidak bisa lagi menggunakan pencatatan, tapi harus melakukan pembukuan. Oh iya. Gitu. Tadi Kak Saini juga menyinggung beberapa kali soal pembukuan ya. Benar. Boleh disampaikan nih Kak, pembukuan itu apa sih Kak? Pembukuan ini sebenarnya laporan keuangan ya kali saya. Jadi laporan keuangan yang kita tahu itu ada neraca, ada laba rugi, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan modal. Tapi yang kita perlukan di sini hanya neraca dan laba rugi. Jadi kawan pajak baik itu orang pribadi dengan badan atau orang pribadi usahawan yang tadi omset sudah lebih dari 4,8 miliar wajib menyertakan pembukuan ya, laporan keuangan ya, neraca dan laba rugi, bukan atau ya, neraca dan laba rugi. Jadi tidak semua orang pribadi melakukan pembukuan ya Kak? Benar. Hanya yang memiliki omset di atas 4,8 miliar. Kemudian sebelum saya akhiri nih Kak, ada lagi nggak sih Kak yang masih perlu diingatkan bagi kawan pajak? Tadi saya beberapa kali menyinggung tentang Kortex ya. Jadi kawan pajak, ini mungkin hal baru yang kawan pajak dengar, yang kawan pajak tahu, dan mungkin kawan pajak juga ingin belajar. Jadi ada Kortex namanya. Jadi nanti seluruh administrasi perpajakan akan pindah ke Kortex. Yang dulu sebelumnya kawan pajak taunya DJP online, sekarang akan pindah ke Kortex. Dan kalau kawan pajak ingin belajar dan tahu apa sih itu Kortex, kawan pajak bisa buka di DJP online masing-masing. Ada di beranda kawan pajak, di situ ada simulasi Kortex. Silakan kawan pajak klik dan kawan pajak juga bisa lihat menu-menu apa aja sih yang ada di Kortex. Tetapi kalau kawan pajak ingin belajar lebih dalam lagi, ingin belajar pengaplikasiannya seperti apa, kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat. Gitu. Ini juga mengingat kita sudah masuk ke tahap 2 ya? Benar, sudah masuk ke tahap 2. Ke tahap 2 ini jadi wajib pajak bisa datang kantor pajak untuk minta diajarkan atau ada kelas pajak seperti itu. Itu tadi reminder akhir tahun ya Kak ya? Benar. Tapi mungkin menurut saya pribadi harus menyesuaikan kembali ya Kak sama jenis wajib pajaknya. Jadi agak sulit mungkin kalau kita jelaskan seluruhnya ya, karena memang ini kan kembali ke kewajiban perpajakannya itu wajib pajaknya seperti apa jenisnya kayak gitu ya Kak ya. Oke, kemudian ada juga yang mungkin memilih norma dan lain-lain. Benar. Dan tadi kita juga tidak menjelaskan tentang norma ya, karena norma itu untuk pekerjaan bebas yang memang sudah diatur ya. Ada yang pakai norma.
Tapi ini kita menjelaskan secara umumnya aja. Oke. Mungkin ada beberapa masukan dari Mungkin bagi kawan pajak yang ingin berikan masukan, boleh nih ditambahkan di kolom komentar episode kali ini ya Kak ya. Jadi kawan pajak yang lain juga bisa melihat ya, mungkin jadi perhatian juga. Bener. Okay. Tapi mungkin kita juga ada yang terlewat nih remindernya, atau ada yang ternyata usaha saya tidak itu loh yang harus dipersiapkan. Silakan juga kawan pajak tambahkan di kolom komentar. Mungkin kita kan tidak tahu lebih dalamnya tentang usaha wajib pajak. Mungkin kita ada yang terlewat juga untuk menyebutkan remindernya. Boleh diingatkan juga biar kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi semoga nggak ada lagi yang terkena sanksi atas keterlambatan dan lain-lain ya Kak ya. Ya, demikianlah obrolan kita pada episode kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan tentunya bermanfaat bagi kawan pajak di rumah. Saya Ahlis Akmalia dan narasumber kita Kak Seni Harifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.